Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayolah hibba fillah, kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Sebenarnya kita banyak bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani mabudun fi katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia sering lalai, kata Rasulullah SAW, adalah as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Bagaimana kita senantiasa mensyukuri nikmat sehat ini. Kita akan merasakan nikmat sehat ini ketika kita sakit. Kenapa dulu waktu sehat enggak rajin ibadah? Kenapa waktu sehat dulu kita waliyadzubillah enggak jarang ke masjid? Alhamdulillah, ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah, ya, langkah kaki kita ke rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Karena nikmat sehat ini akan dirasa ketika kita sakit. Dan waktu luang juga nikmat yang sangat besar di sisi Allah yang seharusnya kita syukuri. Bagaimana waktu luang yang Allah berikan, gunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Berkumpulnya kita di sini, beribadahnya kita salat berjamaah, menunggu waktu maghrib dan waktu isya dari maghrib. Kesabaran kita menjadikan kita mudah-mudahan, ya, didoakan oleh para malaikat, yastaghfir lahum hatta yantahi. Mereka para malaikat memohonkan ampun kepada mereka yang duduk untuk menunggu waktu salat, apalagi mendengar pengajian ilmu. Ya, insyaallah akan berfaedah dan bermanfaat bagi kita untuk akhirat kita. Selanjutnya ayol ikhwah barakallahu fikum, kita buka kemarin halaman 101, ya. 101 kitab Fathul Majid. Wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada yang menjadikan selain Allah andada, tandingan-tandingan. Ya, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu, sesembahan-sembahan selain Allah, seperti mencintai Allah. Artinya mereka di samping mencintai Allah juga mencintai sesembahan-sembahan selain Allah. Ini yang kita bahas dalam surat Al-Baqarah 165. Di rumah dibuka, takut ada yang salah dari, ya, dikoreksi, ditarjih, ya, ditahqiq nanti di kitab yang lain kalau mungkin ada yang lebih alim, ya. Sama-sama di sini kita membahas, mengkaji dan belajar. Ya. Ayo ikhwah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka sangat cinta sekali kepada Allah. Ya, sangat cinta sekali kepada Allah. Ya, ini bedanya orang beriman. Ya, mereka sangat asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Ya. Fa kullu man ittahadani dzat, bagi setiap-tiap orang yang menjadikan tandingan-tandingan, di sini maknanya tandingan andada, iddan,
adalah yaitu membuat peribadatan yang menyerupai peribadannya kepada selain Allah dengan Allah, menyamakan peribadatannya, ritual ibadah yang dia lakukan sebagaimana ritual kepada Allah. Itu maknanya niddan atau andada jamaknya. Tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan itu adalah tandingan Allah. Sesembahan selain Allah itu adalah tandingan Allah. Maknanya dalam ayat ini kata para ulama, semua mufassirin sepakat, tidak ada perselisihan. Tadi andada adalah segala bentuk sesembahan yang dipersembahkan ritual ibadahnya, ya, sebagaimana ritualnya ibadah kepada Allah. Misalnya mengibadahi bulan, ya, ketika bulan keluar waktu petang, ya, maghrib, ya, keluar, ya, nampak, dia sujud kepada bulan. Ini namanya membuat tandingan ibadah kepada Allah. Menyembah pohon, setiap ada pohon yang dia anggap punya kekuatan, dia berhenti, ya, dan berdoa kepada pohon tersebut. Itu membuat tandingan kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ya, melihat batu, ya, ketika melihat batu yang besar yang dianggap punya kekuatan selain Allah, dia ibadahi, sujud dan semacamnya, ya, maka ini adalah membuat tandingan kepada selain Allah. Membuat tandingan-tandingan kepada Allah dengan selain, ya, Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Andada. Kalau mengandung hubbah, al-hubb, cinta, maka ini adalah bentuk kesyirikan atau persekutuan. Ya. Wa yarghabu ilaihi. Ya. Man ittahada niddan lillah, siapa saja yang membuat tandingan selain Allah dalam hal ada cinta dalam peribadatan tersebut, maka itu adalah bentuk asyirk, bentuk persekutuan. Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tidak diampuni oleh Allah kalau tidak bertobat. Ketika mengenal tauhid, mengenal sunnah, dia tobat. Yang sebelumnya mungkin memuji dan memuja jin, memohon minta kepada malaikat, ketika mengenal tauhid kepada Allah, dia meninggalkan tersebut dan menangis bertauhid kepada Allah. Barakallahu fikum. Maka di sini wa minan nasi, di surat Al-Baqarah 165 yang harus kita baca berulang-ulang sebagai seorang muslim, biar kita benar-benar cinta kita ini benar-benar kepada Allah. Cinta, ada cinta dua. Cinta al-hub tabi'i, cinta tabiat, mencintai istri, anak, kakak, ayah, mencintai apa saja yang kita cintai. Itu fitrah, tidak, ya, kalau tidak didasarkan cintanya kepada Allah, tidak nilai ibadah. Kalau kita mencintai istri kita, anak kita, saudara kita, ibu kita, ayah kita karena Allah, namanya ini cinta ibadah, maka punya nilai ibadah. Kalau hanya kita, ya, mencintai istri kita hanya cinta tanpa ada karena Allah, tidak punya nilai ibadah. Maksud cinta apa tadi? Cinta tabi'i. Tabiatnya manusia punya rasa cinta. Hatta binatang pun punya rasa cinta. Kalau itu dimasukkan nilai ibadah karena Allah, ya, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dia cinta karena Allah dan benci karena Allah. Misalnya saya, karena saya punya teman yang kaya, tajir, sogi, Kak Dinto, kalau menyemak, saya mendekatkan diri kepada orang tersebut. Kalau saya didasari karena dunia, ini kesyirik, ya, syirik kecil. Kalau sampai menghilangkan kepada Allah, syirik besar. Ngeri, Pak. Maka cinta kita kepada saudara kita,
ya sesama muslim karena Allah. Ketika dia lagi sholat, ketika dia lagi senang baca Al-Quran, kita cinta karena Allah. Masya Allah, Masya Allah, barakallah, langsung dia soleh. Kalau kena duitnya, tajir dan semacamnya, antum malah akan berdosa di sisi Allah. Ini yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta karena Allah berat, ya ujiannya berat. Apalagi ya cinta karena ingin dapat jabatan, ya banyak, ya pengaruh-pengaruh dunia sehingga kita jatuh cintanya bukan kepada Allah, kepada dunia. Ketika mau mati berat, Pak. Kita kapan saja meninggal, iya karena kita cinta Allah, kapan saja. Tapi harus apa? Persiapkan cinta kita kepada Allah mulai sekarang. Kalau tidak merubah kolbu ini tauhidnya kepada Allah, akan kotor dan kita akan terbawa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di sini maknanya an-nifaq, asyirik, banyak maknanya di sana kata para ulama. Al-fasik, semua yang mengotori jiwa itu yang menyebabkan kita jatuh hubungan kita dengan Allah. Cinta salah satu apa? Rukun ibadah. Apa saja rukun ibadah? Al-khuf atau khosy, roja dan al-hub. Al-hub di tengah-tengah cinta itu. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menggambarkan seperti sayap burung. Satu ar-roja, satunya al-khuf. Maka ibadah tanpa modal cinta saja ini ibadahnya orang-orang kaum sufiyah. Yang modal cinta saja tapi tidak ada khauf, tidak ada rasa takut. Modal ibadah hanya rasa takut kepada Allah. Ini ibadahnya orang-orang khawarij. Ya, dari takutnya sampai meninggalkan saudaranya sama muslim, takfirnya. Qul ya'udzubillah. Lah itu apa? Ar-roja. Ibadah hanya modal mengharap saja, mengharap ya. Ini ibadahnya orang-orang apa tadi kebalikannya khawarij? Murji'ah. Irja, al-irja. Irja'i, al-murji'ah. Bahwa kalau melakukan dosa apapun imannya tidak berubah konstan, baik-baik saja. Maksiat, nenggak botol, main ning puasa buat maksiat, keimanannya tidak berubah. Apa namanya ini? Murji'ah. Murji'ah. Ya, waliyadzubillah. Ahlussunnah tengah-tengah. Ya. Tengah-tengah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman bertambah ketika melakukan ketaatan. Ketika antum, ana, ya, istri antum lihat senang baca Al-Qur'an hari itu, berarti imannya lagi naik. Mulai malas berarti lagi turun. Mau ke masjid berat, berarti lagi turun. Yang mau sedekah berat, ya itu lagi turun imannya. Maka kita banyak berdoa. Ini hubungan cinta, roja, khauf. Di sini kita akan bahas orang-orang yang menjadikan tandingan kepada selain Allah, cintanya sangat besar kepada tandingan tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah. Dalam surat tadi apa? Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah andada, tandingan-tandingan peribadatan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, yaitu yang dianggap dalam hal peribadatannya sama dengan Allah, ya cintanya seperti cinta kepada Allah. Maknanya seperti itu. Ya. Wa yarghabu ilaihi, ya sungguh-sungguh menginginkan darinya, dari yang dia ibadahi selain Allah. Ya. Minta kepada jin, baca dia mantranya kepada jin. Ya semua baca. Wushi baca. Ya. Kebal. Ya. Misalnya seperti itu. Ya, minta kepada jin. Ya, baca sampai terus dibaca. Bisa. Wa ma yadurruhum bihi billah. Ya, wa ma yadurruhum wa ma hadim, ya, dan tidaklah yadurruhum bi'nillah, memberikan sesuatu mudarat kecuali dengan izin Allah. Ya, semua yang mudarat itu, ya, semua terjadi karena izin Allah. Ya, semua yang beri manfaat hanya Allah. Ini tauhid. Ya. Wa yarjuhu,
dan dia mengharap kepadanya juga, kepada sesembahan selain Allah. Min qada'i, ya, apa yang dia tetapkan, hajatnya, keinginannya kepada tandingan-tandingan kepada selain Allah. Minta kepada malaikat, minta kepada, ya, ruh-ruh misalnya, kepada gaus, ya, kepada bulan, atau yang menganggap punya kekuatan, ya, maka ini adalah salah satu bentuk niddan atau andada jamaknya, ya, niddan, apa, tandingan-tandingan dalam peribadatan kepada selain Allah. Artinya kita dilarang membuat peribadatan yang mempunyai nilai apa? Cinta, roja, dan khauf. Ya. Barakallahu fiikum. Wa tafriju kurbatihi, atau ingin menghilangkan, tadi ingin dapatkan hajatnya biar keinginannya perusahaannya deal terus, restorannya rame, ya, dia minta kepada selain Allah dalam hal mempunyai kekuatan goib, bisa lancar, ya, dan semacamnya. Atau wa tafrijuhu kurbati, apa, menghilangkan mudarat, kesedihan, menghilangkan kesusahan, ya, minta ya Jibril astaghiitsu alaika ya Jibril misalnya. Ini syirik besar. Wahai Jibril, aku minta kepadamu Jibril. Kalau nggak ngerti kan dibaca sama orang, iya kan? Kalau nggak ngerti nggak dibaca. Dia menjadikan amalan kayak zikir. Maka pentingnya belajar bahasa Arab biar kita tidak tertipu. Ya, bahasa Arab pelan-pelan lah belajar agama. Kadang bosan belajar ilmu itu, ya. Pengen cepat menguasai ilmu, tumpah, kata para ulama. Ya, harus bersabar. Isbir li talabil ilm. Sabar dalam menuntut ilmu, kata para ulama. Sabar, tidak bisa, ya, disakuni. Hatta nanti misalnya antum yang mudah-mudahan berangkat ke tempat yang lain, pasti ada bahasa Arab itu. Walaupun lah S2, S3, ada belajar bahasa Arab. Tidak habis, Pak. Karena tambah lama tambah tebal kitabnya. Ada Syarah Ibnu Aqil nanti, Syarah Alfiyah, Jurumiyah. Barakallahu fiik. Selanjutnya, kahali ubadatil kubur, seperti dalam peribadatan kepada kuburan, ya, wa tawaqit wal asnam, pada patung-patung atau berhala. Fala budda ayya'azzimuhum, dan itu pasti mereka mengagungkan sesembahan-sembahan selain Allah ketika ada ritual-ritual ibadah yang apa sama dalam peribadatan kepada Allah. Wa yuhibbuhum, dan mereka mencintainya seperti mencintai Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Lidzalik fa innahum uhibbuhum Allah. Yang demikian itu mereka menjadikan cintanya sama dengan cintanya kepada Allah ketika melakukan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Wa in kanu yuhibbunallahi ta'ala, dan mereka juga mencintai Allah. Hati-hati, Pak. Mencintai sembahan Allah juga mencintai Allah, ya. Maknanya kata para ulama di sini, sarahnya, hum fil waqi' ma ahibbullah, ya. Dalam kenyataannya apa yang ahibbu lillahi haqiqati, yang mereka cintai kepada Allah secara hakikat. Li'anna hubballah, adapun cintanya kepada Allah, ya, hubbalillah, ya, la yakunu illa an ma'rifati billah. Seseorang tidak dapat cintanya kepada Allah kecuali apa? Ma'rifat dengan Allah. Apa ma'rifat? Ya, ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi, ya kan? Kenal Allah nama-namanya. Ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifat ada tiga. Ma'rifat ada tiga. Ma'rifat kepada Allah, ma'rifatullah, asma'ihi wa sifatihi, ya. Terus dalam hal uluhiyah, rububiyah, ya, itu juga harus kita pelajari terus.
Ini masih ada sarahnya Pak, ada Qaulul Mufid 2 jilid kayak ini tebal. Ini sudah sarah, ada lagi sarahnya. Terus begitu. Ya. Apalagi nanti kita baca Majmu' Fatawa, tambah ada ya 20 jilid ya. Banyak Pak. Tidak cukup kita, cukup yang mukhtasar diringkas, yang penting kita ngerti. Nanti kita bawa mati ketika sudah mengenal Allah benar. Asma wa sifat kita belajar di apa? Fikih Asmaul Husna. Usul salasa pondasinya. Ini syarah kitab tauhid. Seseorang tanpa tauhid, kata si Abdul Qadir Jailani rahimahullah, mautuddin, mati agamanya. Ya, dalam kitab apa kemarin yang kita bahas? Fathul Rabbani. Ya, Fathul Rabbani. Beliau ulama ahlu sunnah, sunnah. Yang ada fatwanya Syekh Fauzan juga berkenaan tentang beliau rahimahullah. Ya. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, bi asmahi wa sifati, dengan nama-namanya dan sifatnya. Wa man habbalillahi alla haqiqati la yumkin ayatahidza min dunihi niddan. Siapa saja yang menjadikan cintanya benar-benar kepada Allah, tidak mungkin tuh orang. Siapa saja yang tauhidnya cintanya kepada Allah, tidak mungkin menduakan Allah dalam hal peribadatan. Karena cintanya hanya kepada Allah. Ini yang kita akan bawa mati, cinta kita, ibadah Pak, nilai ibadah. Kalau beribadah kita tambah cinta, tidak dinilai ibadah. Tadi apa? Cinta, roja, al-hub, roja, khauf. Ya, rukun ibadah itu itu. Kalau tidak ada rukun itu tidak disebut ibadah. Bukanlah ibadah kata para ulama. Syarat ibadah ya, tidak ada ya pembahasan berkenaan itu. Syarat-syarat ibadah maknanya. Ya. Syurutul fil ibadah, syarat-syarat ibadah, arkanul ibadah. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya, walaisa ma'na kahubbillah ay kahubihimul lillah. Mereka mencintai sesembahan sebut sebagaimana mencintai Allah, walakin maknaha, akan tapi wallahu a'lam yuhibbunahum hubban min jinsil hubba. Di sini mereka mencintai dengan cinta dari jenis cinta alladzi la yakunu illa lillah. Yang sebagaimana cinta tersebut terpatri dalam kalbunya sebagaimana cintanya kepada Allah. Jangan sampai kita ada cinta kepada seseorang atau ya sampai menyamai cintanya kepada Allah. Ya. Barakallahu fiik. Wa huwa hubul ibadah. Jadi cinta yang didasari lillah, untuk Allah, maka disebut ibadah, hubul ibadah. Ya. Cinta ibadah. Tadi cinta apa tadi? Cinta ada 2. Cinta hubut tabi'i, cinta tabiat. Ya, cinta sama anak, sama ayah, sama ibu. Ya, kalau tidak didasari dengan nilai cinta kepada Allah karena Allah, maka tidak punya nilai ibadah. Tapi kalau cinta itu didasari dengan ibadah, nah, ayo nak sholat, waktunya sholat, aku sayang kamu kok. Ya, ini antum dapat ibadah. Sholat, karena Allah sudah, karena sholat. Dibiarin cintanya, dibiarin sholat dan sholat karena cinta, tidak punya nilai, malah dosa. Maka kita mulai sekarang berusaha karena Allah, berteman di keluarga kita, biasakan menyapu karena Allah. Ya, di rumah kasih makan binatang karena Allah, mungkin punya piaraan di rumah. Ya, jangan sampai menyiksanya. Boleh hukumnya selama tidak menyiksa piaraan tersebut. Selanjutnya, waalaikumsalam. Maknanya di sini huwa hubul ibadah, cinta ibadah, ghayatul hubb fil ghayatiz zul, ya. Adzal, maaf. Ya, di sini adalah tujuan cinta dalam maknanya fi ghayatil zal, az-zalli wa ta'zim, menghinakan diri, mengagungkan hanya kepada Allah. Jadi cinta itu pengagungan. Yang kedua penghambaan, perendahan diri kita. Yang ketika Allah waktu kita saking cintanya kepada Allah, harus ada nilai itu. Tadallul wa ta'zim, ya. Tadarru,
Tadarru, merendahkan diri benar-benar kepada Allah. Tadallul, merasa hina di sisi Allah. Kenapa kita tempelkan dahi kita di tempat sujud? Maaf, kadang ada lantai yang bau, tapi kita tidak memikirkan itu, karena ketika pas sujud kita sujud. Bila ada yang najis ya kita bersihkan, izalatul hadas, ya harus dibersihkan, izalah harus dihilangkan, ya kalau ada najis tempat tersebut. Fahadha wal hubbul ladzi unsi'anhu ad-du'a. Yang dimaksud dengan cinta di sini apabila ditetapkan dalam hal kita memohon, ya. Maknanya cinta di sana kita mengharap apa? Permohonan. Kita kenapa cinta kepada Allah? Karena kita ingin permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Apalagi wal ilja, minta perlindungan, minta pembentengan diri. Maka kita zikir pagi, zikir petang, biar dibentengi oleh Allah dari syaitan-syaitan, dari golongan jin maupun manusia. Baca surat Al-Baqarah biar tidak diganggu oleh syaitan di rumah. Surat Al-Baqarah, ya, baca itu sih Al-Kursi, Al-Baqarah, amanah Rasul Al-Baqarah, ya, dibaca. Walaupun antum mungkin tidak sempat, ayat kursinya dibaca, ya. Ini kadang cinta ibadah. Kenapa ibadah? Maka harus ada cinta kepada Allah. Karena kita mengharap apa? Perbentengan diri, minta, karena ingin dicintai oleh Allah, ya. Ingin dicintai, maka kita kerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Apa ibadah? Ada yang ingat, Pak Doni? Ismun jami likulli ma yuhibbuhu wa yardah. Ismun jami likulli ma yuhibbuhu wa yardah adalah semua nama-nama yang dikumpulkan apa yang Allah cintai maupun Allah ridho. Jadi perintah itu apa? Ibadah. Semua yang diperintah Nabi berarti dicintai sama Allah dan diridhoi oleh Allah, punya nilai apa? Ibadah. Salat 5 waktu karena ada perintah, maka itu dicintai dan diridhoi Allah. Makna definisi ibadah, ismun jami' likulli ma yuhibbu wa yarda. Semua kumpulan jenis-jenis, ya, amalan-amalan semua baik dari lisan maupun, ya, batin yang dicintai dan diridhoi itu adalah ibadah. Niat ibadah kalau dilandasi dengan ikhlas kepada Allah. Zikir ibadah, hatta berhubungan suami istri, ya, kita niatkan ibadah. Ya, kata Nabi seperti itu, punya nilai ibadah. Sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ya, taja'ila zaujat, ketika datang kepada istrinya dia niatkan ibadah, punya nilai ibadah. Yang bujang-bujang banyak berdoa semoga dimudahkan oleh Allah kepada kehidupan mahligai yang penuh kenikmatan dunia akhirat. Insyaallah. Yang mau nambah konsultasi dulu ke Hun Al-Fadil Syekhuna, ya. Barakallahu fiik. Hayyakumullah wa barakallahu fiik. Ya, selanjutnya, ya, wad-dhara'a, ya, dan apa? Ad-dhara'a, minta penjagaan, ya, tafrijul kurub, al-kurub, ya, banyak sekali minta perlindungan kepada Allah dari apa? Segala bentuk yang membuat mudarat, kesusahan. Jadi Allah yang menghilangkan mudarat. Karena kita beribadah biar dihilangkan mudarat dari keberkahan Allah. Kalau di dunia mungkin kita tidak dirahmati, tidak diberkahi, wallahu-billah. Di akhirat disiksa, di alam kubur disiksa. Ya, mudarat yang ada nanti di akhirat. Kalau tidak apa? Mengibadahi Allah azza wa jalla tabaraka ta'ala, wallahu-billah. Ya, ini terkait semua karena urusan cinta kepada Allah. Wa nahuha, dan semisalnya
mimma ijaradul mu'minuna lillahi wahda. Adapun orang mukmin senantiasa hanya kepada Allah cintanya. Ya. Wa masadduhu balillah, dan mereka sangat kuat cintanya kepada Allah. Wal musyrikuna yuhibbu, mereka orang-orang musyrik, wal musyrikuna yujradunahu li auliyaihim, mereka orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah azza wa jalla tabaraka wa taala, menjadikan cintanya kepada apa? Penolong-penolong mereka, yang itu berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan selain Allah. Yusrikunahu ma'allah, yang mereka persekutukan dengan selain Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Wa yarjuna lillahi waqar, dan mereka tidak mengharap sedikit pun kepada Allah, ya, sombong, durhaka kepada Allah. Waliyudubillah, waliyudubillah, waliyudubillah. Ya, jangan sampai kita jatuh ke dalam apa? Kedurhakaan. Wa qala fi qurratul uyun, dalam kitab Qurratul Uyun, ya, fi qurratil uyun, ya, wa qala fi qurratil uyun al-andad al-imtisali wan nadhara'i kama qala al-imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, minal ibadi syai'li ghairillah raghba ilaihi rahiba minhu, ibadah yang di dalamnya yang dipersembahkan untuk mendapatkan, ya, apa, pahala, ya, atau mengharap kepada selain Allah, itulah tandingan-tandingan atau andadan, niddan, persekutuan kepada selain Allah. Faqad ittakhadhu niddan lillah, sungguh dia telah menjadikan tandingan kepada Allah. Li'annahu asraka ma'allahi fima la yastahiquhu ghairuh, yang tidak berhak. Setiap, ya, seseorang menjadikan yang sama punya hak diibadahi, maka ini adalah bentuk daripada persekutuan kepada Allah. Jadi tauhid la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, maka kalau hakikat punya hak peribadatan yang sama, punya cinta ketika melakukan peribadatan tersebut, ritual-ritual yang di dalamnya mempunyai cinta kepada selain Allah, maka itu adalah bentuk niddan atau anda ada jawabnya, tandingan-tandingan yang dipermisalkan, disamakan dengan Allah oleh Allah. Maka kita harus menghindarinya. Ya, berdoa, Allahumma inni a'udzubika nusrika bika sayyan na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik. Minta perlindungan dari berbuat syirik. Itu Nabi yang ajarkan. Dan memohon ampun dari syirik yang kita tidak tahu. Jangan kita sudah tauhid, jangan sombong. Sombong juga bentuk daripada bentuk apa? Ujub yang menghanguskan amal kita. Ya, syirik kecil jadi syirik besar nanti, seperti takabur, ya, kibar. Penyakit hati, kolbu nanti, di penyakit kolbu nanti, ya, yang merusak daripada tauhid kita kepada Allah. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah taala, fa tauhid al-mahbub, tauhid itu adalah yang dicintai, Allah ya ta'addi mahbubah au ma'allahi bi ibadatillah. Apabila, ya, dia dibutuhkan dalam cintanya tersebut dibarengi dengan cintanya kepada Allah. Wa taihidul hub Allah ya fihi qalbihi baqiyah hubban hatta yablahu lahu. Dan tauhid itu adalah cinta yang di dalamnya, di mana kolbunya senantiasa, ya, cinta kepada yang dia cintai dalam hal menginginkan atau mendapatkan perlindungan semuanya kepada Allah. Itu cinta. Ya, kalau itu diberikan kepada selain Allah, maka ini bentuk niddan, tandingan dalam peribadatan kepada Allah. Wal ya'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika sayyi'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Doa itu, ya, minta perlindungan dari perbuatan syirik. Karena kita nggak tahu, kematian kita nggak tahu. Ya, ada seorang Nasoro ketika itu, ya, dalam viral dulu, ya, kena kecelakaan, ditolong sama seorang syekh, ya,
negeri Saudi sana, ya, taunya ada ya lambang Nasoro, tapi masya itu orang itu yang ngajarkan la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, maka ya jadi seorang muslim. Ketika akhir hayatnya kita nggak tahu juga, ya, kalau Allah mau kasih hidayah sebelum kematiannya dia melafadzkan la ilaha illallah, ya. Maka kita pun ya kalau sakit tetap lihat-lihat kata Ustadz kita kemarin, apanya? Tempatnya kita kalau dirawat. Ya mudah-mudahan alhamdulillah mau baca suntik dokternya baca bismillah dulu. Bismillah. Ya kan? Mau infus bismillah. Nase etalken. La ilaha illallah. Sama tobibnya. Tobib dokternya. Bahasa Arabnya tobib ya. Cari orang-orang yang soleh ketika kita mau meninggal, teman kita, ya, cari yang soleh, istri kita mudah-mudahan bisa mendampingi kita, atau kita mendampingi anak-anak kita, dan kita semua oleh Allah diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah dan mati dalam keadaan Allah mencintai kita. Barakallahu fiik. Wa laisa lil qalbihi sulah wala nima illa bi ayyakuna Allah wa rasuluhu hubba ilaihi mimma siwa. Dan dinamakan kolbunya itu benar-benar baik, benar, dan kolbu itu tidak merasakan nikmatnya cinta kecuali dia menjadikan cintanya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka cinta ada dua, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita cinta kepada Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, bila kalian cinta Allah, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kalian. Artinya kalau ingin dicintai Allah harus ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya? Al-mutaba'ah li ibadatihi, kaifiyahnya bagaimana ibadahnya Nabi. Ya, sifat-sifat sholatnya Nabi bagaimana, itu harus dipelajari. Mulai sekarang kita murojaah sifat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi viral sekarang jalannya Rasulullah bagaimana? Katanya cepat beliau seperti jalan dari turunan. Ya, giat maknanya giat dalam beribadah. Pada masjid langsung mancal, langsung beribadah bersegera, tidak bermalas-malasan dalam ibadah, baik sholat lailnya, sholat duhanya lebih awal, ya, dia jaga sholat sunnahnya, bacaannya juga jaga. Selanjutnya, wala takuna mahabbatul li ghairillah, maka enggak boleh menjadikan mereka cintanya kepada selain Allah. Fala yuhibbu illallah, dan tidak mencintai kecuali hanya kepada Allah. Kama fil hadis salasun man kunna fihi wajadah lautal iman. 3 perkara seseorang kalau 3 tersebut berada dalam diri seorang mukmin, orang yang beriman akan merasakan nikmatnya manisnya halawatul iman. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasulah, ya, menjadikan Allah dan Rasulnya uhibba ilaihi mimma siwa. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari seluruhnya. Maka kita cintanya, ya, tidak boleh sampai melebihi Allah dan Rasulnya kepada selain Allah dan Rasulnya. Ini akan orang merasakan manisnya iman. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illallah, dan dia tidaklah mencintai seseorang kecuali dia mencintai cintanya hanya karena Allah. Mencintai saudara kita, ya, karena dia sholat berjamaah rajin, kita cintai saudara kita. Karena dia masya Allah sering berzikir, datang ke majelis ilmu, kita cintai karena Allah. Ya, itu maknanya, atau menasihati karena Allah, ya, bukan mendekati karena dunia. Wa yakrahul bar ayyamuda ilal kufr, apabila dia benci
Ini 3 tadi. Pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya, ya, melebihi dari yang lainnya. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, apabila dia yakroh, ya, enggan, nggak mau, ya, seseorang tersebut ayyauda ilal kufr, kembali dirinya berbuat maksiat atau kekufuran. Dulunya dia preman, nggak mau kumpul sama perbuatan tersebut, dan orang-orang yang membuatnya dijatuh kepada perbuatan maksiat. Dia nangis datang ke masjid, ya, sampai jadi tukang juru kuncinya masjid. Ada ini kisah, ya. Kita mungkin lebih baik, merasa lebih baik dari saudara kita yang di jalan. Jangan nih gua. Kalau bisa sekali-sekali bawa, antum kasih belikan roti apa, benar ini, ya, dakwai, datang ke masjid. Siapa tahu jadi marbotnya masjid, antum dapat pahala yang besar, ya, pahala yang besar, ya. Kama yakruh ayyal qafinnar, sebagaimana dia nggak mau dikembalikan ke dalam neraka, benci, takut dirinya jatuh ke neraka lagi. Dulunya mungkin pernah mabuk-mabukan, main wanita, taubat, dia benci, nggak mau kembali lagi, ya. Ini yang orang akan merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. 3 tadi, cintanya hanya kepada Allah dan Rasulnya tinggi sekali, melebihi dari yang lainnya. Tidaklah cinta kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Yang kedua, cinta kepada seseorang karena Allah, istrinya, anaknya karena Allah. Kalau anaknya tidak sholat, dia benci karena Allah. Nah, ayo nak, ayah takut dimasukkan neraka oleh Allah. Ayo nak, terus siang malam sampai besar diingatkan untuk ibadah. Jangan berlepas diri, teruskan. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Ya, lah itu yang ketiga, nggak mau dirinya kembali kepada perbuatan kufur, ya, kekufuran, maksiat, karena takut dirinya jatuh ke neraka. Sebagaimana dirinya akan dilemparkan ke neraka, sebagaimana dirinya akan dilempar ke dalam neraka. Sebagaimana Umar bin Khattab bertemu dengan sahabat, memberikan gambaran bagaimana tangan ini dimasukkan dalam api. Nangis sahabat, Umar bin Khattab juga nangis, ya. Takut kita, ya, taruh aja 1 menit, hangus. Saya pernah merasakannya, ya. Gak sampai semenit, langsung 2 pekan di rumah sakit. Iya, 2 pekan di rumah sakit. Alhamdulillah Allah mudahkan, ya. Artinya merasakan, ya, sesuatu itu adalah pelajaran bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah. Semua yang terjadi bagi kita adalah penghapus dosa. Hatta duri yang menimpa antum di kaki antum, semua itu adalah penghapus dosa. Wassallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.